Yang pertama, kita harus bisa bedakan antara menangkap dan mengamankan. Contoh sederhana dan contoh kecil ya. Pada waktu kita belanja ke pasar, ya kan, tiba-tiba dompet kita dicopet sama maling. Terus kita nggak melihat pencopetnya itu, tapi orang lain, ada saksi lainnya itu melihat pencopetnya dan sudah lari. Tiba-tiba besoknya itu saksi ini kasih tahu, itu kemarin tuh yang copet handphonemu itu. Nah, kita selaku korban lantas langsung membawa dia untuk diserahkan kepada kantor polisi, apakah benar dia mencopet atau tidak gitu. Jadi beda dia antara mengamankan dan menangkap gitu loh. Kenapa diamankan? Untuk ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, karena pihak yang berwajib adalah kepolisian. Masa saya amankan nih orang, ya kan, karena dia sudah mencuri dompet saya serahkan ke security atau satpam. Itu kan tidak masuk akal, bukan kewenangannya itu gitu loh. Kalau gitu besok-besok kita melihat maling di situ ataupun digebukin warga di situ, nggak boleh kita amankan, biarkan aja digebukin orang sampai mati gitu. Nah, itulah gunanya ada penyidik ataupun kepolisian yang berwenang, diamankan contohnya maling ini agar tidak mati digebukin orang, untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Terus kalau kita nggak berwenang membawa orang itu kepada kantor polisi, ya enak dong para pelaku ini, besok-besok dia nyolong lagi. Tunggu dulu, mana surat kamu, kata dia pula nanti ke kita. Ya kan, ada surat kamu nggak, surat dari polisi katanya. Dia udah pergi duluan, jadi seenak jidat dia aja nanti ngambil uang orang, dompet orang gitu. Masyarakat aja ada nyolong langsung digebukin sama masyarakat gitu. Contoh halusnya diamankan mereka agar tidak mati dan itu diserahkan kepada pihak kepolisian. Itu contoh sederhananya gitu loh. Iya, jadi begini, itulah informasi-informasi sesat, itulah informasi-informasi yang berisi fitnah. Bagaimana beliau itu mengarahkan seorang saksi, padahal status beliau itu hanya pelapor, bukan penyidik. Jadi ini harus digarisbawahi bahwasanya kewenangan itu tidak ada sama beliau untuk mengarahkan orang lain. Itu nggak benar. Bagaimana seorang pangkat aibtu itu mengintervensi penyidikan, padahal penanganannya itu di Polda Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Kombes. Mana berani dia untuk mengintervensi penyidikan yang kepala penyidikan seorang kombes, mana bisa. Nah, itulah yang harusnya kita pikirkan juga sesuai dengan logika. Nah, terus kata dia baru mengenal Pak Rudian itu tanggal 2 September. Nah, itu juga sudah nggak berkesesuaian dengan fakta yang sebenarnya, bahwasanya Dede ini pada tanggal 31 Agustus sudah ketemu dengan Pak Rudiana, bukan 2 September. Di situ dia sudah menjelaskan melihat dikeroyok, melihat aksi pengejaran, dilempar batu yang mengakibatkan korban almarhum Eki meninggal dunia. Jadi dari situ saja dia sudah berbohong. Nah, terlepas dia buat testimoni bla 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 bla, silakan saja. Kita kan nggak tahu motivasinya apa, dan kita nggak tahu yang nyuruh dia siapa, dan kita nggak tahu juga yang nyeting dia siapa. Nggak ada masalah, dan itu menurut saya bukanlah novum, dikarenakan dia telah pernah memberikan kesaksian. Lain cerita kalau dia tidak pernah dijadikan saksi, baru bisa dijadikan novum gitu. Apa yang mau dijadikan novum, dia aja sudah pernah jadi saksi dalam perkara sebelumnya, itu bukan novum itu gitu loh, karena dia sudah pernah diperiksa. Yang katakan novum itu adalah bukti baru yang baru ditemukan, dan itu bukti tidak pernah diperiksa ataupun diuji di dalam proses hukum yang sedang berjalan dahulunya. Mana bisa BAP? Kalau BAP itu kan sudah selesai, bukan, itu nggak ada gunanya lagi karena sudah ada putusan. BAP itu hanyalah catatan berisi keterangan dia, dan BAP itu diuji nanti di pengadilan. Keterangan di pengadilan itulah yang menjadi bukti yang sah sesuai dengan pasal 184. Makanya saya bilang kalau BAP itu bukanlah salah satu alat bukti, akan tetapi itu hanya catatan pengantar.
nggak bisa dijadikan BAP sebagai bukti. Karena BAP itu juga nggak akan dianggap nantinya setelah diperiksa BAP tersebut di pengadilan. Keterangan dia yang di pengadilan inilah yang sah gitu. Jadi saya kira apapun yang ia bilang itu bla 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 itu bukan novum. Karena dahulu atas nama Dery ini sudah pernah dimintai keterangan dan sudah diperiksa dan itu sudah tertuang di pengadilan. Itulah bukan novum, bukan novum yang baru ditemukan gitu loh. Ya kan? Dan novum itu bukanlah bukti yang sudah ada dahulunya di persidangan. Kalau dibilang tokoh kunci itu saya merasa bukan kunci. Kalau yang dikatakan kunci itu adalah saksi yang melihat langsung aksi pembunuhan dan pengeroyokan dan penganiayaan. Jadi kalau saksi kunci itu sebenarnya banyak di situ. Tinggal lagi saya nggak mau menyebutkan namanya ini biar tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab sehingga ini digiring opini gitu. Jadi esensinya seperti itu. Kalau dibilang itu saksi kunci dan lain-lain itu nggak benar itu gitu loh. Itu hanya saksi fakta yang hanya melihat dari yang ia ketahui saja itu mas. Saya nggak kenal dia jadi saya nggak perlu menanggapi dia gitu karena saya merasa saya nggak mengenal dia dan dia bukan pengacara dari para pihak yang berperkara ini gitu mas. Ya karena saya bukan pengacaranya saya juga nggak tahu di mana dia gitu. Terus kapasitas saya menjawab aib itu nggak ada kapasitas itu. Nah mungkin silakan saja kepada pengacaranya ditanya atau kepada keluarganya terkait hal tersebut karena kalau saya mencampuri itu tidak ada kewenangan saya untuk membahas dia. Kalau kita bereaksinya biasa aja ya karena kalau dia berkata A, U, E, O, I, O gitu, itu nggak dianggap, itu nggak ada artinya gitu. Karena keterangan opini-opini dia itu bukanlah keterangan alat bukti, sepanjang itu tidak diperiksa di muka persidangan. Dan keterangan yang di muka persidangan itu tidak bisa dicabut dia. Itu sudah dipaku, namanya itu final and binding. Dan itu sudah inkrah, yang artinya tidak bisa diganggu gugat. Kalaupun saya menyatakan ini, saya menyatakan itu nggak ada artinya itu dan itu nggak berlaku di mata hukum gitu loh. Nah, kecuali ada putusan PK yang membatalkan putusan sebelumnya sehingga itu dinyatakan tidak sah dan ataupun bisa dianulir. Jadi sepanjang putusan itu tidak ada yang membatalkan ataupun tidak dinyatakan tidak sah itu nggak ada masalah gitu. Silakan aja mau testimoni dan lain-lain itu bukan alat bukti menurut saya. Kalau langkah hukum tentunya karena dia sudah memfitnah menyebut nama Rudiana ya dengan menyebut saya disuruh Rudiana yang konsep itu adalah Pak Rudiana keterangan ini dan lain-lain macamnya itu merupakan tuduhan fitnah. Makanya kita laporin dan kita proses secara hukum dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Seperti itu. Akbar dan Dede. Ya, udah bang, udah dilaporkan. Sudah kita proses di Polda Jawa Barat. Mungkin rekan-rekan mempertanyakan langsung kepada bidang humas karena kita percaya dan yakin polisi akan profesional dalam memproses itu. Dilaporin itu kan kemarin kita udah kasih 3 kali 24 jam ya. Artinya kita sudah berikan hak jawab kepada yang bersangkutan untuk menyadari perbuatannya. Akan tetapi kesempatan itu yang kami berikan kepada yang bersangkutan tidak dihargai dengan baik, tidak dihormati, sehingga kami sebagai warga negara yang baik memproses itu kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Seperti itu mas. Kalau saya melihat nggak ada kesaksian palsu mereka, itu kan masih dugaan-dugaan katanya-katanya. Sepanjang itu tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan belum diadili itu kita nggak bisa menuduh orang mengatakan dia kesaksian palsu. Karena kesaksian dia itu sudah diuji dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan di kejaksaan, dan proses pemeriksaan di pengadilan. Jadi kalau dibilang palsu yang mana? Dia harus buktikan dulu gitu loh palsunya yang mana. Kalau memang nggak bisa dibuktikan, kita nggak bisa juga tuduh orang melakukan keterangan palsu ataupun kesaksian palsu. Itu timbulnya nanti larinya fitnah atau pencemaran nama baik. Dan kita juga nggak tahu laporan polisi dia ini ada pidana atau tidak.
Yang jadi persoalan nanti kalau laporan polisi nggak terbukti ya, bukan pidana, ya tentunya konsekuensinya ya bagi pelapor ini. Nah, bisa dilaporkan balik juga dengan pasal 310, 311, 317, 220 pengaduan palsu, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT pencemaran nama baik dan lain halnya. Jadi pasalnya berlapis. Jadi nggak sembarangan juga kita melaporin orang ujuk-ujuk dan lain-lain. Gitu loh Mas. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.